Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai bab 6, topik tambahan dalam integral, yaitu 6.2, pengantar persamaan diferensial. Kita mulai saja ya. Oke, apa itu persamaan diferensial? Perhatikan persamaan berikut. dy dx sama dengan 2y. Nah, persamaan ini disebut sebagai persamaan diferensial atau disingkat PD. Karena melibatkan diferensial atau turunan, ya. Nah, persamaan diferensial ini disebut persamaan diferensial orde pertama karena melibatkan turunan pertama. Kemudian ada yang namanya solusi dari persamaan diferensial. Apa itu solusi? Nah, solusi dari persamaan diferensial adalah fungsi y sama dengan fx yang memenuhi persamaan diferensial tersebut. Ya. Kemudian muncul pertanyaan, kalau kita diberikan persamaan diferensial, contohnya yang tadi ya, dy dx sama dengan 2y, apakah kita bisa mendapatkan solusinya? Apakah kita bisa menebak solusinya? Ya. Jawabnya iya. Fungsi y sama dengan e pangkat 2x adalah solusi persamaan diferensial tersebut. Coba kita cek ya, kenapa dia jadi solusi. Nah, kalau kita punya fungsi y sama dengan e pangkat 2x, kita turunkan, kita akan mendapatkan dy dx. Ya, yaitu adalah e pangkat 2x dikalikan dengan 2. Nah, ini sama saja dengan 2 kali y. Jadi, fungsi y sama dengan e pangkat 2x memenuhi persamaan dy dx sama dengan 2y. Jadi betul ya bahwa fungsi y sama dengan e pangkat 2x merupakan solusi dari persamaan diferensial dy dx sama dengan 2y. Kemudian muncul lagi pertanyaan, apakah hanya itu solusinya? Apakah ada fungsi yang lain yang menjadi solusi PD tersebut? Nah, ternyata fungsi y sama dengan c e pangkat 2x juga memenuhi persamaan diferensial tersebut. Di mana c-nya bisa apa saja ya? Kita cek. Oke. Kita turunkan ya. Kita punya dy dx-nya adalah dirinya sendiri yaitu c e pangkat 2x dikalikan dengan 2. Ini sama dengan 2y. Sehingga fungsi ini pun memenuhi persamaan diferensial dy dx sama dengan 2y. Ya. Nah, fungsi y sama dengan c e pangkat 2x ini disebut solusi umum dari persamaan diferensial dy dx sama dengan 2y. Karena dia memuat suatu konstanta yang bisa apa saja. C-nya bisa apa saja ya, umum. Makanya disebut sebagai solusi umum. Nah, kalau kita diberikan kondisi awal, misalkan Y0 sama dengan K, ya, maka dari sini, dari informasi ini, kita dapat mencari konstanta C-nya. Sehingga akan didapatkan solusi yang tunggal, ya, atau disebut solusi khusus, yang bergantung pada kondisi awal yang diberikan. Nah, pada kuliah ini, ya, kita akan membahas mengenai dua macam persamaan diferensial. Ya, tipe yang pertama yaitu tipe yang dapat diselesaikan secara langsung, dan yang kedua yang dapat dipisahkan. Nanti apa maksudnya dipisahkan ya? Nanti kita lihat. Oke. Untuk tipe yang pertama, bentuknya akan berupa dy dx sama dengan fx. Di mana di sini ruas kanannya murni berupa fungsi dengan variabel x ya. Nah, kalau kita punya persamaannya seperti ini, maka kita bisa bentuk menjadi dy sama dengan fx dx. Ya. Setelah itu, kita integralkan kedua ruas. Integral dy, kita akan punya y, sehingga kita akan peroleh y sama dengan integral fx dx. Jadi untuk tipe yang pertama ini, kita cukup mengintegralkan dari si dy dx ini, dari turunan ini, ya, dari si fx. Makanya ini kita sebut sebagai tipe yang dapat diselesaikan secara langsung. Jadi kita tinggal
integralkan saja fx-nya ya. Ini untuk yang tipe pertama. Nah, lalu bagaimana dengan tipe yang kedua ya? Nah, yang kedua adalah persamaan diferensial yang dapat dipisahkan atau separable ya. Sebagai contoh di sini kita punya persamaan diferensial dy dx sama dengan x per y. Ya, di sini kalau tadi yang tipe pertama ruas kanannya berupa fx, jadi murni dalam variabel x. Sedangkan di sini kita lihat untuk persamaan diferensial ini, ruas kanannya x per y. Di situ ada variabel y ya. Oke. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya. Maaf. Kita pisahkan variabel yang berbeda ke ruas yang berbeda. Makanya ini kita sebut sebagai persamaan diferensial yang dapat dipisahkan ya. Jadi kita pisahkan variabel yang berbeda di ruas yang berbeda. Kita pisahkan ya, yang memuat variabel y kita taruh di ruas kiri, dan yang membuat x kita taruh di ruas kanan. Sehingga kita akan punya seperti ini ya, y dy sama dengan x dx ya. Sudah terpisah sekarang variabelnya. Kemudian kita integralkan kedua ruas. Ya. Nah, sehingga kita akan punya seperti ini ya. Ruas kiri setengah y kuadrat tambah c1, ruas kanan setengah x kuadrat tambah c2. Kemudian kita pindahkan c1 ke kanan sehingga menjadi c2 kurang c1 ya. Karena c2 konstan, c1 konstan, konstan kurangi konstan hasilnya konstan, kita sebut saja c2 min c1 ini sebagai c gitu ya. Oke. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan 2, lalu akarkan sehingga kita akan punya y sama dengan akar x kuadrat plus c. Nah, tadi ada proses mengalikan kedua ruas dengan 2. C dikalikan 2 kan seharusnya 2C ya. Kenapa kita hanya tuliskan C? 2 adalah konstanta, C adalah konstanta. Konstanta kali konstanta, konstanta juga. Jadi biarlah kita tulis C saja ya. Oke. Jadi kita punya solusi umum Y sama dengan akar X kuadrat plus C ya. Nah, kita akan mencari solusi khususnya. Karena tadi kita diberikan ini ya informasi bahwa Y0 adalah 1. Oke, kita substitusikan X-nya 0, Y-nya 1 ke solusi umum tadi untuk mendapatkan nilai C. Ya, kita punya Y0 sama dengan 1, ganti X-nya dengan 0. Ya, sehingga kita punya seperti itu, diperoleh akar C sama dengan 1, sehingga C-nya didapatlah 1. Ya, jadi solusi khususnya adalah Y sama dengan akar X kuadrat plus 1. Nah, ini coba soal latihan ya. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial berikut ini ya. Selesaikan dengan menggunakan metode separasi variabel. Oke, kita sudah di akhir dari subbab 6.2. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.